Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telaen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Sekali lagi, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Saya akan baca untuk kita semua. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup anggarannya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengajak dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk di ladang maupun untuk pupuk, dan orang pun membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga hendak untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, temanya adalah, sekali lagi, tema kita, renungan kita adalah menghargai mengikuti Yesus. Sekali lagi, tema renungan kita adalah harga mengikuti Yesus. Pada perikop ini, Yesus mengarahkan perkataannya dengan orang banyak yang datang berduyun-duyun mengikuti dia. Tampaknya mereka sangat bersemangat mengikuti Yesus agar mereka memahami syarat-syarat untuk menjadi muridnya. Sebelum mereka membuat suatu pengakuan dan agar mereka mempertimbangkan apa yang mereka lakukan itu. Orang-orang mengikuti Yesus itu mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Ada yang ikut Yesus karena mau lihat mujizat, ada yang ikut Yesus karena mau sembuh, ada yang ikut Yesus karena mau motivasi bahwa Yesus ketika menuju ke Yerusalem dan sampai Yerusalem, Yesus akan membuat kerajaan Yerusalem yang baru, dan di sana mereka akan mendapatkan dudukan di sana. Sehingga mereka banyak sekali datang untuk Yesus Kristus. Karena konteks juga pada waktu itu bahwa di sana ada pengakuan Mesias palsu, sehingga ketika dibuktikan justru mereka tidak terbukti bahwa mereka adalah Mesias. Nah, ketika Yesus membuat suatu mujizat bahkan keajaiban-keajaiban yang terjadi, rupanya mereka berpikir bahwa ini adalah Mesias. Betul, dia adalah Mesias, tetapi bukan Mesias yang akan membuat Yerusalem baru atau kerajaan baru, tetapi Mesias yang menebus dosa Anda, dosa saudara, bahkan dosa seluruh umat manusia. Dengan dia sampai Yerusalem, dia ditangkap, dibunuh, disalibkan, dihina. Dia mati di sana demi dosa-dosa kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika melanjutkan kembali perjalanannya menuju Yerusalem, mereka juga mendapatkan berita dari Tuhan Yesus bahwa tidak seorang pun layak mengikuti Yesus jika ia tidak memutuskan keterikatannya dengan keluarga, dengan diri sendiri, dan kenikmatan dunia. Ini adalah berita yang berulang-ulang dari pasal sebelumnya, baik pasal 8, pasal 9, dan pasal 13. Ada penjelasan keharusan untuk pikul salib, keharusan untuk lebih berdedikasi dari yang lain. Banyak yang ikut berjalan bersama Yesus dengan harapan akan segera tiba di Yerusalem dan akan mendapatkan kerajaan Tuhan dinyatakan di Yerusalem. Dan Yesus akan menjadi raja. Tetapi Yesus berkata, tidak, aku pergi ke Yerusalem untuk mati atau di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak yang orang ikut Yesus
karena motivasi macam-macam. Bahkan kita yang sekarang pun mengikuti Yesus punya motivasi yang macam-macam. Dalam kondisi sehat yang baik, kita tidak bertekun untuk mengikuti Yesus. Tetapi dalam kondisi yang sakit, yang harus sudah kritis sekali, sudah kritis atau sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, baru kita datang mencari Yesus. Baru kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam beberapa poin. Poin yang pertama, memprioritaskan Tuhan. Sekali lagi, poin yang pertama adalah memprioritaskan Tuhan dalam ayat 25 sampai 26. Di sana dikatakan bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Mereka harus melepaskan apa yang mereka kasih. Dan karena itu, mereka harus datang kepada Yesus sesudah mereka terlepas dari kenyamanan dunia dan mati terhadapnya. Mereka harus benar-benar merasa gembira untuk melihat terpisah dari semua itu, dari apa yang mereka harus dilepaskan keinginan mereka untuk mengikut Kristus Sang Juru Selamat. Banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus, banyak mengikuti Yesus karena kasih dan mempunyai motivasi-motivasi yang lain yang tadi saya sudah jelaskan. Tetapi kita harus mengikuti Yesus karena punya motivasi yang mas. Karena kita harus memprioritaskan dari segalanya. Dalam ayat 26 di sana dikatakan ditemukan ada kata membenci di sana, tetapi dalam terjemahan lain mengatakan bahwa jika Yesus datang kepadaku, namun ia mengasihi ayahnya. Maaf, jika seseorang datang kepadaku, namun ia mengasihi ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, lebih daripada Yesus, maka ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Sekali lagi, jika seorang datang kepadaku, Yesus, namun ia mengasihi ayahnya, istrinya, anaknya, laki-laki dan anaknya perempuan, anak dan saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri lebih daripada aku atau Yesus, maka ia tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Maka yang dimaksud adalah kita harus memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, termasuk ayah, ibu kita, bahkan diri kita sendiri pun. Kita akan masuk dalam bagian kedua. Mengikuti Yesus harus rela pikul salib. Lukas menegaskan bahwa salah satu syarat untuk mengikuti Yesus adalah kemampuan untuk memikul salib. Salib adalah lambang penderitaan yang pernah dibuat oleh manusia. Salib adalah lambang kehinaan. Salib adalah lambang dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Apakah Yesus membuat kejahatan? Tentunya tidak. Yesus dia disalibkan karena dosa Anda dan saya. Dalam ayat 27 di sana katakan, di sana terdapat yaitu menyangkal diri, memikul salibnya sendiri setiap hari. Memikul salib adalah inti dari Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam bahasanya Paulus, memikul salib adalah aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jadi secara rohani, salib merupakan lambang penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal 2:21 dan pasal 4 ayat 13, salib adalah lambang kematian. Dalam Kisah Para Rasul 10:39, Yesus rela melakukannya demi dosa kita. Barang siapa tidak memikul salib, ia tidak dapat menjalaninya, seperti orang yang disalib menerima hukuman itu dan menantikan pelaksanaannya. Nah, kita harus memikul salib. Salib bukan berarti zaman di mana Yesus salib itu terbuat dari kayu kasar dan kita memikulnya menuju Golgota untuk kita disalib. Bukan. Tetapi salib yang konteks sekarang adalah bagaimana kita berjuang melawan dosa-dosa kita. Sekali lagi, salib dalam konteks sekarang adalah bagaimana kita berjuang melawan dosa-dosa yang mau menghampiri kita. Caranya untuk melawan dosa-dosanya adalah kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Baru kita bisa melawan itu. Kalau kita hidup secara dunia, tentunya melawan dosa-dosa itu saya yakin tidak mungkin. Tetapi syarat harus melawan dosa-dosa kita adalah memikul salib. Bagaimana kita berjuang
melawan dosa lewat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita bisa melawan dosa. Dari ayat 28 sampai 30 kita akan masuk dalam bagian yang ketiga. Mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi yang jelas dan matang. Yang bagian yang ketiga adalah mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi yang jelas dan matang. Dari ayat 28 dan 33 sampai 33, Yesus mengajak orang-orang yang mengikutinya untuk berpikir secara jernih, mempertimbangkan dengan matang keputusan itu, karena keputusan mengikuti Yesus bukan keputusan biasa, melainkan keputusan yang luar biasa dan yang penuh dengan kematangan. Harus mempertimbangkan apa yang tujuan mereka, untuk apa mereka ikuti Yesus, siapa Yesus, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang yang berstatus murid harus bijaksana menentukan arah, tidak sembarangan berjalan mengikuti Yesus tanpa mempertimbangkan dan alasan yang kuat. Ibarat juga seorang prajurit yang ingin harus mampu melihat kemampuan dirinya. Apakah mampu? Apakah sanggup? Jangan-jangan malah menghadapi tantangan yang sulit, malah mundur di tengah-tengah jalan. Pertimbangan teman ini adalah diperlukan agar keputusan mengikuti Yesus adalah keputusan yang final dan tak disesali di kemudian hari. Dan itu merupakan keputusan pribadi. Kita masuk dalam bagian yang keempat, melepaskan segala sesuatu untuk melayani Dia. Dalam ayat 34 sampai 35. Sekali lagi, melepaskan segala sesuatu untuk melayani Dia. Ayat 34 sampai 35. Melepaskan itu artinya bukan membuang segala yang kita punya, melainkan mempergunakan segala yang kita punya untuk melayani Tuhan Yesus. Jangan sampai segala yang kita punya justru menjadi penghalang untuk mengikut Yesus. Full Life Bible mengatakan Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikut Dia, Yesus, dan ingin menjadi muridnya, harus mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki, barang, material, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita membuang segala yang kita miliki, tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Kristus dan berada di bawah tuntunannya. Jelas bahwa bukan kita menjadi konyol lalu membuang dan melantarkan keluarga kita, atau tidak memperhatikan kesehatan kita dan tidak bekerja untuk menafkahi hidup kita, tetapi karena kita memprioritaskan Tuhan atas segalanya, itu maka kita mempergunakan semua yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Ketika memprioritaskan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti garam yang memberi rasa, atau kita memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Sekali lagi, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti garam yang memberi rasa, atau kita memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Shalom. Semoga renungan ini berkati kita semua. Jika saudara terberkati renungan ini, boleh bagikan ke teman, keluarga, sahabat, dan juga bantu subscribe, like, dan komen sehingga channel ini berkembang lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.